Ada yang namanya walimatul ursh, yang intinya semua acara itu ialah tasyakuran. Inti dari tasyakuran yang sering kita sebutkan ternyata adalah satu lafaz yang memang diambil dari satu bahasa Arab, yaitu tasyakara yatasyakaru tasyakuran. Artinya saling bersyukur, yang mengundang bersyukur atas diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pun yang hadir bersyukur diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada malam hari ini kita sama-sama hadir untuk mendoakan bersama. Mudah-mudahan anaknya guru kita Ustaz Sujai senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, dijadikan sebagai anak yang manfaat bagi agamanya, bagi negerinya dan bagi bangsanya. Berbicara masalah manfaat dan berbakti adalah satu lafaz, satu ungkapan yang sering kita ucapkan dan sering kita dengar. Akan tetapi prakteknya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Dan beruntung bagi mereka yang dalam hidupnya punya kebaktian kepada orang tuanya. Dan beruntung bagi mereka yang menjadi orang tua memiliki anak-anak yang berbakti kepada dirinya. Karena seorang anak yang berbakti, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, al-ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti tidak akan pernah bisa masuk ke dalam neraka, dan anak yang durhaka tidak akan pernah bisa untuk masuk ke dalam surga. Dan untuk menjadi anak yang berbakti dan untuk menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya butuh pengorbanan, hartanya, tenaganya, pikirannya. Dan semakin orang tua kita semakin senja umurnya, bukan semakin mudah mengurusnya, akan tetapi semakin sulit, semakin menjaga perasaannya. Karena orang semakin tua, hatinya semakin sering untuk sakit hati, semakin sensitif hatinya. Dan secara otomatis ketika semakin susah suatu ibadah, maka pahalanya pun semakin besar. Sebagaimana dalam makalah ulama dikatakan al-ajru bi qadri ta'ab. Namanya pahala, namanya upah, itu tergantung capeknya. Bahkan untuk menjadi orang besar seperti halnya pohon, semakin tinggi pohon itu, maka semakin besar pula angin yang menerpanya. Semakin orang itu ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia, semakin besar juga cobaan yang menerpanya. Kalau enggak pengen jadi orang yang tinggi, kalau enggak pengen jadi orang yang dekat dengan Allah, enggak usah capek jadi rumput, tapi siap-siap diinjak-injak oleh orang lain. Artinya pengen jadi orang mulia ada resikonya. Mau jadi orang hina juga ada resikonya. Tinggal pilih dalam hidup kita, ingin melangkahkan kaki kita kepada kemuliaan atau kepada suatu kehinaan. Di dalam salah satu hadis yang lain terkait masalah berbakti kepada orang tua, di dalam salah satu hadis Nabi bersabda, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Artinya ketika dalam hidup kita senantiasa nurutin apa kata orang tua, dalam hidup kita senantiasa menyenangkan hati orang tua kita, tidak membuat susah orang tua kita, maka timbal baliknya anak-anak yang kita miliki pun akan berbakti kepada diri kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika dalam hidup senantiasa menyengsarakan orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita, jangan salahkan. Ketika anak-anak kita membangkang kepada diri kita, ketika anak-anak kita tidak taat kepada diri kita. Dan jangan sampai pemahaman ini dikatakan berarti dalam agama Islam ada hukum karma. Dalam agama Islam tidak ada hukum karma.
Dalam agama Islam adanya apa yang disabdakan Nabi, yaitu al-jazaa min jinsil amal. Namanya upah, namanya pahala, itu tergantung amalnya. Ketika yang ditanam adalah suatu kebaikan, maka yang dipetik juga suatu kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika yang kita tanam adalah suatu keburukan, maka yang kita tunai, yang kita akan dapatkan adalah kesengsaraan di dunia juga di akhirat. Dan untuk mendidik seorang anak menjadi anak yang soleh, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, yaitu dengan berbagai macam caranya, berbagai macam cara di dalam mendapatkan anak yang berbakti. Yang pertama kali harus dilaksanakan ialah ajarkan adab-adab kepada anak kita. Bagaimana cara adabnya makan, bagaimana cara adabnya masuk kamar mandi, bagaimana cara adabnya wudhu, bagaimana cara adabnya sholat. Ketika sudah mendidik seorang anak dari kecilnya sebelum balik tentang adab-adab yang ada dalam ajaran agama, maka dikatakan oleh salah satu alim ulama, man addaba ibnahu shogiran aqarrat bihi kabira. Barang siapa yang mendidik anaknya ketika kecil, maka hatinya akan senang ketika dia sudah besar. Dan ketika mendidik anak pun ternyata tidak dengan prakteknya saja, tapi dengan memberikan nama anak yang baik, memberikan nama yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat yang mana kita kagumi, yang kita idolakan terkhusus. Nama-nama yang memang ditandang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu keterangan tafsir Sawi, Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Sawi mengatakan, barang siapa ketika dalam satu rumah ada nama Muhammad, maka rumah itu jauh dari kefakiran, dari kemiskinan, dan juga kesengsaraan. Dalam hal ini ada salah satu kisah. Ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Suatu saat ada satu laki-laki datang kepada Sina Umar bin Khattab. Yashku ilaihi uquqa ibnihi. Yang mana laki-laki ini mengadu kepada Sina Umar bin Khattab bahwasanya anaknya itu durhaka kepada dirinya. Ketika mendapatkan kabar seperti ini, akhirnya fa'akhdara Umaru al-walada wa 'atabah ala uquqi abih. Akhirnya anaknya dihadirkan dan kemudian dinasehati oleh Sina Umar bin Khattab atas berbuat buruk anaknya kepada ayahnya. Ketika dinasehati, ketika diberi tata cara beradab kepada orang tua, anaknya pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abih?" Wahai pemimpinnya orang yang beriman, apakah bagi seorang anak itu ada hak dari seorang ayahnya, dari seorang tuanya? Dikatakan oleh Sina Umar bin Khattab, bala, iya benar wahai seorang anak, anak pun punya hak dari orang tuanya. Ditanya lagi oleh anak tersebut, fama hiya ya Amirul Mukminin, hak itu apa wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman? Sina Umar pun menjawab, yang pertama ialah ayyan taqiya ummah. Yang pertama, memilih seorang ibu, bagus nasabnya, bagus ilmunya, bagus akhlaknya, bagus tutur katanya. Yang pertama, dipilihkan ibunya. Yang kedua ialah wa yuhassina ismah, memperbaguskan namanya. Jangan mentang-mentang suka sama Ronaldo, akhirnya nama anaknya Ronaldo. Demen sama Omas, akhirnya anaknya namanya Om. Jangan, bagusin namanya. Disabdakan dalam salah satu hadis, Nabi bersabda, ya khairul ismi ma humida wa ma ubida. Sebaik-baiknya nama adalah nama yang diambil dari lafaz Ahmad atau yang diambil dari lafaz Abdu. Ahmad, ataupun nama yang lain Muhammad, ataupun nama yang diambil dari Abdurrahman, Abdurrahim, ataupun yang lain-lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang jarang diperhatikan ialah wa yu'allimahu alkitab, dan mengajarkan anaknya
Al-Quran. 3 hal ini hak seorang anak kepada orang tuanya. 1, ibunya dipilih. Yang kedua, bagusin namanya. Yang ketiga, ajarin ilmu agama terkhusus masalah Al-Quran. Ketika mendengar 3 hal ini dari Sina Umar, anak ini pun berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Sina Umar, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya ayahku tidak melakukan satu pun dari 3 hal itu. Amma umi fa innaha zinjiyah kanat limajusiyin. Ibu saya itu orang negro, yang mana dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh seorang pemeluk agama Majusi, seorang pemeluk agama yang menyembah matahari pertama. Yang kedua, waqad sammani Ju'ala, dan ayahku menamakan aku dengan Ju'ala. Ju'ala itu adalah nama seekor seekor serangga kumbang, ya, dalam tafsirannya ialah khunfusa, dikasih nama kumbang. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan ayahku sama sekali tidak mengajarkan aku satu huruf pun. Kalau kita nggak mampu untuk mengajarkan anak kita, masukkan ke dalam majelis-majelis ilmu yang di sana diajarkan ilmu agama. Ajarin masalah Al-Qur'annya, ajarin masalah makhrajnya, ajarin bagaimana cara wudunya, ajarin bagaimana cara sholatnya. Dan ketika kita memang dalam satu waktu ditakdirkan bagi diri kita, seandainya kita memang di rumah kita ada yang mengaji kepada kita, ada yang memang menimba ilmu kepada kita, yang harus diperhatikan pertama adalah fardu ainnya, ya, wudunya, sholatnya, kalau masuk Ramadan puasanya. Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk memiliki satu majelis ilmu yang di sana ada murid-muridnya untuk menimba ilmu darinya, tapi yang diajarkan adalah yang sekiranya adalah fadilah, itu keutamaan bukan suatu kewajiban. Diajarin maulid, diajarin baca ratib, tapi gak diajarin gimana baca Al-Quran, gak diajarin bagaimana cara wudunya, gak diajarin bagaimana cara sholatnya, maka seakan-akan orang itu menggunakan imamah. Kalau imamah itu sorban di kepala, tapi enggak menggunakan pakaian, pakai hiasan tapi auratnya terbuka. Dan sekarang sudah banyak majlis-majlis yang seperti itu. Tuh murid lancar baca ratib, tuh murid lancar baca maulid, Al-Quran kagak bisa. Iya, sekarang ngajarin diajarin yang namanya ilmu tasawuf, bagaimana caranya itu memperbaiki hatinya, wudunya kagak bisa. Dan itu sekarang sudah banyak yang dipasang bendera saja di majlis taklimnya, diperbaguskan hadrohnya, diperbaguskan qosidahnya, tidak diperhatikan fardu ainnya. Sayang ketika ada satu majlis hanya sholawatnya saja, hanya zikirnya saja, tapi ternyata tata cara hidup sehari-hari nggak diajarin. Seandainya diajarin pun tentang fikihnya nggak diperhatikan, gimana cara sholatnya tuh anak. Diajarin nih wudhu begini, tapi nggak dilihatin tuh muridnya bagaimana wudhunya. Diajarin tata cara sholatnya, tapi nggak dilihatin muridnya gimana sholatnya. Rugi serugi-ruginya. Ibaratnya kalau misalnya itu gorengan, ya, dia lebih banyak garamnya daripada terigunya. Padahal kalau misalnya bikin gorengan, banyakin terigunya daripada garam. Ambil intinya, al-aqdam fal-aqdam, al-aula fal-aula. Yang utama harus diutamakan, yang terdahulu harus didahulukan. Kami punya guru, ya, salah satunya Sayyidi Wahid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Kampung ke kampung ngajarin tauhid, dari kampung ke kampung ngajarin masalah fikih, dari kampung ke kampung bagaimana caranya meyakini Allah benar-benar ada, bagaimana caranya tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana, siapa yang ngajar tauhid sekarang? Siapa yang ngajar sifat 20? Siapa yang ngajar wujud, qidam, baqo? Sudah hampir tidak ada.
pengennya ngajar tentang ceritanya, tentang walinya, tapi inti dalam kehidupannya tidak diajarkan. Jadi ayo kembali lagi kita seperti orang-orang dahulu kita, ya. Seandainya memang kita punya anak, masukkan ke dalam satu majlis, di sana diajarkan bagaimana cara ibadah sehari-harinya, ya. Mau itu ustaz terkenal kayak nggak terkenal, yang penting diajarin bagaimana cara wudunya, cara sholatnya, ya. Jangan dilihat besarnya, tapi dilihat manfaatnya. Pun seandainya kita punya majlis talim, coba fokuskan kembali anak-anak yang kita ajarkan, ya, tentang masalah ilmunya, kedepankan masalah akidahnya, kedepankan masalah ibadahnya, kedepankan masalah yang sehari-hari itu terpakai. Makanya dalam hadis ini Nabi pernah bersabda, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu. Ternyata yang dikehendaki ilmu enggak semua ilmu. Kalau dalam istilah naunya al-ilmi di sana adalah alil ahdi zihni, artinya ilmu hal, ilmu yang kepake sehari-hari. Itu yang paling wajib untuk diajarkan, itu yang paling wajib untuk dipelajari. Jadi sekali lagi, ya, ajarkan kita punya murid, masukkan kita punya anak ke dalam majlis-majlis yang di sana diajarkan kehidupan sehari-hari. Ketika sudah mantap ibadahnya, sudah kuat akidahnya, sudah bagus adabnya, baru masukin manakib aulia, bagaimana sahabatnya, bagaimana para tabiinnya, bagaimana para aulianya. Dan yang lucu sekarang, satu majelis dia itu doyan baca maulid, doyan baca ratib, kemudian yang inti-intinya nggak diajarin, baru jalan 3 bulan udah disuruh nyari dana anaknya, muridnya disuruh nyari dana buat bikin acara besar. Pentingin dulu yang harus didahulukan. Kalau memang anaknya sudah maju, sudah bisa, sudah senang terhadap pengajian, ayo bareng-bareng kita bikin tabligh akbar sebagai tasyakur. Bukan berarti tabligh akbar nggak boleh, boleh, tapi kedepankan dulu yang pentingnya. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Syed Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, sekarang banyak benderanya, tapi di sana inti dari ilmunya itu tidak didapat. Kemudian setelah itu kata si anak ini mengatakan bahwasanya ayah saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Ayah saya tidak pernah yang namanya memilihkan ibu yang baik. Kemudian ayah saya pun menamai aku dengan nama yang buruk. Akhirnya setelah itu tafataku ila rajul. Akhirnya Sina Umar pun menoleh kepada ayahnya dan dia berkata, jita tashku ukuko ibnika wa qad aqaqtahu qabla ayyukoka. Wahai bapak, engkau ngadu anak kamu ini durhaka, padahal kamu sudah durhaka duluan sebelum anak kamu durhaka kepada diri. Jadi durhaka itu gak cuma anak, orang tua juga ada yang durhaka. Bagaimana durhakanya orang tua? Itu tadi, ibunya dipilih sembarangan, anaknya dinamain dengan nama yang tidak bagus, dan yang terakhir tidak diajarkan tentang masalah ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini senantiasa kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipahamkan ilmu-ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih dari penyakit-penyakit yang kotor, hati kita dibersihkan dari sombongnya, dari irinya, dari dengkinya. Senantiasa kita husnudzan kepada Allah, senantiasa kita husnudzan kepada makhluknya Allah. Mudah-mudahan di antara kita apabila sakit, mudah Allah sembuhkan penyakitnya, apabila punya kesusahan, mudah Allah hilangkan kesusahannya. Senantiasa kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan, dalam kemanfaatan, dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Subhanallah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita, dan kita, istri kita, anak keturunan semua mudah-mudahan diberikan takdir oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipercepat oleh Allah untuk sama-sama bisa pergi haji ke Baitullah, untuk sama-sama bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma